Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faisal Bagus Kuncoro. Pada video kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mekanisme atau katup mesin auto 4 tak teknologi yang terbaru ya tentunya, dimana dulu masih menggunakan hanya satu katup in dan satu katup out pada mesin. Nah, sekarang ada mekanisme terbaru dari katup ini yang contohnya ada di Suzuki Carry Futura G15, memiliki dua katup masuk dan dua katup buang. Nah, motor bensin biasanya terdapat satu atau dua katup masuk dan katup buang pada setiap silindernya, tapi mungkin bisa lebih dari itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, fungsi dari katup sendiri adalah sebenarnya untuk memutuskan dan menghubungkan ruang silinder di atas piston dengan aliran udara luar pada saat yang dibutuhkan. Proses pembakaran gas dalam silinder mesin harus berlangsung dalam ruang bakar yang tertutup rapat. Jika sampai terjadi kebocoran gas meski hanya sedikit, maka proses pembakaran akan terganggu. Mungkin juga kompresinya akan bocor. Oleh karenanya, katup-katup harus tertutup rapat pada saat pembakaran gas berlangsung. Itu menurut JAMA 2012 bagian 49. Inovasi penempatan katup dapat dibedakan dari penempatan katup terhadap kepala silinder. Penempatan katup ada tiga, yaitu katup samping, slide valve, overhead valve atau OHV, dan overhead camshaft atau OHC. Katup samping atau slide valve. Katup samping adalah konstruksi katup yang sederhana dan ringan dengan menempatkan katup pada sisi samping dari silinder. Penempatan katup yang di samping silinder membuat ukuran panjang mesin berkurang. Overhead valve. Mekanisme katup jenis ini terletak di bawah silinder sehingga kerja dari mekanisme katup membutuhkan batang penekan atau push rod. Tambahan batang penekan maka komponen tersebut menjadi lebih banyak sehingga tenaga mesin akan berkurang karena tambahan komponen. Mekanisme katup ini cocok untuk putaran mesin rendah sampai dengan tinggi. Kemudian yang selanjutnya ada overhead camshaft atau OHC. Motor bensin dengan mekanisme OHC ini dari segi komponen lebih ringkas, kemudian dibandingkan dengan mesin mekanisme OHV. Ciri utama dari mekanisme katup ini ada pada poros cam dan juga katup yang terletak di atas silinder serta penggerak poros cam menggunakan rantai atau sabuk. Jadi kemampuan mesin dapat ditingkatkan dengan memperbaiki sistem pemasukan udara dan gas ke dalam silinder. Udara dan gas yang masuk lebih banyak maka tenaga akan bertambah pula. Sesuai dengan hal tersebut maka dalam mesin perlu ditambah katup pada silindernya. Misalnya tiap silinder ada 3 atau 4 katup yang tujuan agar gas baru dihisap lebih optimal. Mekanisme katup SOHC atau Single Overhead Camshaft memiliki keunggulan mekanisme katup lebih ringkas. Poros cam ada di kepala silinder sehingga lebih dekat dengan mekanisme katup yang bertujuan mengurangi kerugian mekanik dan cocok untuk mesin dengan kecepatan tinggi. Varian dari model mesin SOHC sekarang dapat menambah katupnya lebih dari 2 setiap silindernya. Bahkan sekarang tiap silinder memungkinkan untuk dipasang 2-6 katup pada setiap silindernya. Mekanisme katup DOHC jika diartikan maka dua poros cam yang terpasang pada kepala silinder mesin. Penggunaan poros cam ganda akan lebih mudah untuk menambah jumlah katup. Mesin DOHC jumlah katup bisa mencapai 16-24 dengan 4 silinder. Katup yang lebih banyak maka aliran gas yang masuk lebih mudah sehingga jumlah gas yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan tipe mesin SOHC. Nah, ini teknologi mekanisme katup VVTI, Variable Valve Timing Intelligence.
Perkembangan dari mekanisme katup tipe DOHC dapat dilihat pada teknologi ini. Merupakan teknologi yang mengatur sistem kerja katup pemasukan dalam bahan bakar secara elektronik, baik dalam waktu maupun ukuran buka tutup katup sesuai dengan besaran putaran mesin, sehingga menghasilkan tenaga yang optimal, hemat bahan bakar, dan ramah lingkungan. Cara kerja dari mesin VVTi pada prinsipnya ialah pengaturan maju dan mundurnya pembukaan katup secara variasi yang diatur oleh gerakan poros cam lebih cepat dan lebih lambat ya, untuk menentukan kerja mekanik katup secara tepat, yaitu saat kapan membuka katup lebih cepat atau lebih lambat. Kerja dari katup ini menyesuaikan dengan beban mesin pada putaran mesin. Kemudian ada OVC atau Oil Control Valve, merupakan pengatur katup aliran oli ke kontrol VVTi sehingga poros cam maju dan mundur untuk menentukan selisih sudut pembukaan katup dengan waktu dan durasi yang tepat. Dengan masukannya membuat VVTi bisa diperoleh dari sensor-sensor seperti TPS atau Throttle Position Sensor, tekanan, temperatur air pendingin, sudut crank, dan juga cam angle. Ada juga teknologi VTEC, merupakan kependekan dari Variable Valve Timing and Live Electronic Control. Ditemukan oleh insinyur Honda Ikoe Kajitani yang pertama kali digunakan pada sepeda motor Honda model CBR 400 tahun 1983. Teknologi mesin tersebut di mana katup masuk terbuka semuanya pada putaran mesin 8500 rpm. Karakter tersebut hampir mirip dengan teknologi VTEC pada mobil yang cenderung bekerja pada putaran mesin menengah ke atas. Kemudian ada katup dasmodromik. Teknologi katup dasmodromik merupakan prestasi ahli mesin Italia Fabio Taglioni yang diciptakan pada tahun 1950-an. Kehandalan teknologi ini sudah dibuktikan oleh Ducati dalam menjuarai 17 gelar World Superbike atau WSBK, dan berbekal kesuksesan tersebut Ducati masuk ajang GP pada 2003. Katup sendiri merupakan bagian utama dari mekanisme katup yang menjadi saluran masuk campuran udara dan juga bahan bakar dan saluran buang untuk gas sisa pembakaran katup yang diharuskan mampu menutup rapat saat langkah kompresi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.